الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متقنا ليوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سائر أصحاب سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم معاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Taqwa ilahul alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang mulia. Maka jagalah diri kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taghashathu fil uqba fununun nadamati, dalam kehidupan akhiratnya dia akan menyesal, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis disebutkan, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan satu sabdanya, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yukrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarda lakum thalathan, meridhoi atas perbuatan kamu sekalian, atas perbuatan kita semuanya, tiga hal. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah tidak menyenangi
Allah membenci 3 perbuatan yang kita laksanakan. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fayardalakum, maka Dia Allah ridho kepada kamu sekalian, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak mensyirikkan Allah, tidak menjadikan Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap satu kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama ini berhubungan dengan ketauhidan kita, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah, tidak yang lain, tidak dunia, tidak jabatan, tidak apapun, tapi Allah yang menjadi acuan kita dalam hidup. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang kedua, agar engkau sekalian ini untuk berpegang dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Engkau berpegang teguh terhadap talinya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu sekalian yang ketiga saling bercerai-berai. Bercerai-berai mungkin karena pandangan yang lain yang tidak berhubungan dengan syariat. Bercerai-berai mungkin karena saingan di dalam harta, dalam pekerjaan. Allah membenci, tidak menyenangi seperti itu. Kita bersatu padu, kita menjadikan satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedahnya kita melaksanakan sholat tetapi lesan kita tidak selamat dari ghibah. Tidak ada faedahnya kita banyak mengeluarkan sedekah tetapi kepada orang-orang yang loyal, yang cinta, yang setia kepada kita, tetapi kepada mereka yang membenci kita, kita biarkan begitu saja. Lah, Allah tidak menyenangi hal tersebut. Maka makna yang kita ketahui dari silaturrahim, apa itu makna silaturrahim? Silaturrahim itu engkau datang kepada orang-orang yang membenci kamu. Saya ulang lagi. Silaturrahim yaitu engkau mendatangi kepada orang-orang yang membenci kepada dirimu, yang tidak suka kepada dirimu. Engkau datang kepada dia, engkau minta maaf. Mungkin dalam momen 1 tahun sekali, Idul Fitri, kita datang, kita meminta maaf. Mungkin setiap harinya lebih afdol. Mungkin per minggu juga bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau yang datang, kita mendatangi kepada orang yang memang dia tidak ada kebencian kepada kita, yang memang dia tidak ada permusuhan kepada kita, bahkan dia setia, loyal, cinta kepada kita, itu bukan dinamakan silaturrahim, itu hanya dinamakan ziarah, itu dinamakan untuk berkunjung seperti biasa. Nilainya pahala, tapi tidak sebesar apabila kita mendatangi mereka yang memusuhi kita. Memang kita ini meminta maaf sulit, tetapi memberi maaf itu lebih sulit lagi daripada kita meminta maaf atas kesalahan yang kita laksanakan. Allah mencintai, Allah ridho kepada kita atas 3 perkara. Engkau menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Engkau berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, engkau tidak bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, Allah tidak menyenangi atas kamu sekalian. Qila wa qal. Qila wa qal ini omongan-omongan yang tidak ada nilainya. Kalau bahasa Jawanya gedabrus, ngomong sana, ngomong sini, ngomong situ, ngomong politik, ngomong olahraga, ngomong ini, tidak ada nilainya sama sekali. Gil wa gol, hanya cuma ngomong, tidak ada faedahnya. Allah tidak menyenangi hal tersebut. Andai kita duduk misalnya di warung, kita ngambil kopi, kita ngambil
pisang goreng misalnya, kemudian kita ngomong ini itu mungkin 1 jam 2 jam, bisa kita pikirkan andai 1 jam 2 jam itu kita gunakan baca Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Atau misalnya kalau kita berat untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk membaca sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau kepingin yang lebih pendek Allahumma salli ala Muhammad, atau kita gunakan untuk istighfar, astagfirullah 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 lil mu'minina wal mu'minat, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Makanya Allah tidak menyenangi seseorang yang ngomong tidak ada faedahnya sama sekali. Ngomong ngelantur, itu yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kathratas su'al, yaitu kita banyak bertanya, dikit-dikit tanya, sudah paham tanya, sudah ngerti tanya, banyak pertanyaan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Benar disebutkan ilmu itu kuncinya adalah pertanyaan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita diminta untuk membukanya. Apa dengan membuka tadi itu kuncinya? Dengan pertanyaan. Tapi ingat, pertanyaan itu yang memang berfaedah, pertanyaan tadi itu yang memang akan membuka atau mengeluarkan ilmu. Tapi kalau pertanyaan yang tidak ada faedahnya, Allah membenci atas perbuatan tersebut. Bagaimana kita lihat Bani Israel yang ketiga terjadi pembunuhan, maka ketika itu meminta untuk Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah untuk mengungkap siapa yang dalang dari pembunuhan tadi itu, maka Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Andai waktu itu Bani Israel langsung mengambil sapi disembelih tanpa banyak pertanyaan, tidak akan sulit. Tetapi banyak pertanyaan. Bagaimana sapinya? Apakah sapi yang digunakan membajak atau enggak? Bagaimana warnanya? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Dan hampir-hampir Bani Israel itu tidak mampu untuk mendatangkan sapi tadi itu karena kesulitan. Karena apa? Karena banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Allah Musa. Kita jangan bersifat seperti itu. Kita jangan banyak bertanya, kalau memang sudah paham langsung laksanakan. Makna yang kedua di sini bisa juga maknanya waqafatus su'al, yaitu banyak minta-minta kepada orang. Banyak minta-minta bisa diartikan juga seperti itu. Kita ada kekuatan, kita mampu untuk bekerja, kita mampu untuk mengeluarkan keringat kita sehingga keringat tadi itu bernilai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meninggalkan, cuma apa? Cuma meminta. Cuma meminta. Maka ketika itu Allah membenci atas orang tersebut. Bukankah kita dengarkan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya afdal min yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih afdal daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Kita memberi itu lebih afdal, lebih utama daripada kita meminta-minta. Kalaupun timbul pertanyaan sekarang, bagaimana kita akan memberi sedangkan keadaan ekonomi sekarang ini dalam keadaan kesulitan, pekerjaan dalam keadaan kesulitan, maka kita jawab, justru dalam keadaan kesulitan tadi itu engkau banyak bersedekah. Karena apa? Dengan sedekah akan memancing rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyatakan, la yang kusu malun min sadaqatin bal yazdad katanya Nabi. Ini Nabi yang menyampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tadi itu tidak menyampaikan sesuatu kecuali memang sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Nabi? La yang kusu malum min sadaqah. Harta yang kita keluarkan untuk sodako, harta yang kita berikan kepada tetangga kita yang mungkin dia dalam keadaan tidak makan, atau dalam keadaan makan yang minim, dalam keadaan kelaparan, kita keluarkan, tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yazdad, diulangi 3 kali oleh Nabi, tetapi akan bertambah, tetapi akan bertambah, tetapi akan bertambah.
ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf para hadirin, Islam bukan hitungan matematika. Kalau hitungan matematika 1 tambah 1 bisa jadi 2, atau 2 dikurangi 2 bisa jadi 0. Itu kalau hitungan akal rasio manusia. Tapi Allah tidak. 1 tambah 1 bisa menjadi 1000, atau bahkan 1 tambah 1 bisa menjadi min 1000, kekurangan 1000. Karena apa? Mungkin dengan bertambahnya harta kita gunakan kepada kemaksiatan, tunggu saat kehancuran. Tetapi begitu pun sama, apabila kita mengeluarkan harta, kita punya uang misalnya 100.000, kita keluarkan 50.000, berkurang 50.000, lah bertambah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kita untuk betul-betul memperhatikan saudara-saudara kita. Tetapi dari diri pribadi kita, jangan untuk gampang-gampang meminta. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal. Yang ketiga, yang Allah tidak menyenangi dari kita semuanya, yaitu kita menyia-nyiakan harta. Kita mengeluarkan harta bukan pada sesuatu yang seharusnya. Maaf. Sering terjadi di tengah masyarakat kita. Mungkin ketika dalam keadaan bahagia, ada acara, baik itu acara maulid, baik itu acara kemantenan, atau acara apapun, kita membeli mungkin sampai jutaan untuk membeli kembang api. Fala haula wala quwata illa billah. 20 juta dikeluarkan untuk membeli kembang api. Kita bakar uang tadi itu. Ingat, itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai uang